Halo, kali ini saya akan membahas tentang preformulasi dalam pengembangan sediaan padat seperti tablet, kapsul, granul, dan serbuk. Kita akan lihat mengapa tahap ini sangat penting untuk membuat obat yang aman, efektif, dan stabil. Yang pertama, apa itu preformulasi? Preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan obat. Tujuannya adalah mengetahui sifat fisik, kimia, dan stabilitas zat aktif atau API sebelum dibuat menjadi sediaan akhir. Di tahap ini, kita mengevaluasi sifat molekul seperti kelarutan, pKa, lipofilisitas, bentuk kristal, dan juga kemungkinan interaksi dengan bahan tambahan atau cara produksinya. Dengan preformulasi, kita bisa memprediksi bagaimana obat diserap tubuh, stabilitas kimia dan fisiknya, konsistensi produksi di pabrik, kualitas dan keamanan obat secara keseluruhan. Yang berikut, apa sih tujuan preformulasi pada sediaan padat? Jadi ada 3 tujuan utama. Yang pertama, mengetahui sifat dasar obat atau API. Kita mempelajari kelarutan, pKa, lipofilisitas, bentuk kristal, ukuran partikel, dan keamanan menyerap air atau higroskopisitas. Semua ini mempengaruhi laju larut, penyerapan, dan stabilitas obat. Contohnya, bentuk kristal dan ukuran partikel yang berbeda bisa mengubah seberapa cepat obat larut di tubuh. Yang kedua, untuk mengetahui risiko stabilitas. Obat bisa rusak karena air atau hidrolisis, oksidasi, cahaya atau yang disebut fotodegradasi, perubahan bentuk kristal atau polimorf. Nah, mengetahui risiko ini penting supaya obat tetap aman dan efektif saat disimpan lama. Yang ketiga, menentukan strategi formulasi. Dari hasil preformulasi, kita bisa menentukan strategi, mengubah ukuran partikel, membuat bentuk garam obat, membuat solid dispersion atau kokristal, memilih bahan tambahan atau eksipien yang tepat. Pendekatan ini sesuai dengan konsep quality by design, yaitu merancang obat berdasarkan data untuk mendapatkan produk yang stabil dan berkualitas. Yang berikut ada parameter fisiko-kimia penting. Ada yang pertama kelarutan. Kelarutan adalah seberapa banyak obat bisa larut dalam cairan. Obat yang susah larut akan larut lambat dan diserap sedikit oleh tubuh sehingga meningkatkan kelarutan sangat penting. Yang kedua ada pKa. pKa ini menunjukkan seberapa banyak obat dalam bentuk ion atau non-ion pada pH tertentu. Bentuk ion lebih mudah larut, tetapi bentuk non-ion lebih mudah menembus sel tubuh. Nah, menyesuaikan pKa membantu obat bekerja lebih baik. Yang ketiga ada lipofilisitas, log P atau log D. Log P itu menunjukkan seberapa larut dalam lemak obat. Obat harus cukup larut dalam lemak agar bisa diserap usus, tetapi tidak terlalu tinggi agar tetap larut dalam air. Nilai ideal biasanya 1-3. Yang keempat ada polimorfisme atau kristal versus amorf. Polimorfisme berarti obat bisa punya bentuk kristal berbeda. Bentuk amorf lebih larut tapi kurang stabil, sedangkan bentuk kristal lebih stabil tapi larutnya lebih lambat. Kontrol bentuk kristal penting untuk stabilitas dan efektivitas obat. Yang kelima ada ukuran partikel. Jadi ukuran partikel lebih kecil berarti luas permukaan lebih besar, sehingga larut lebih cepat. Tetapi terlalu kecil bisa membuat serbuk susah mengalir dan menempel satu sama lain. Yang keenam ada higroskopisitas. Higroskopisitas adalah kemampuan obat menyerap air dari udara. Terlalu banyak menyerap air bisa merusak obat, mengubah bentuk kristal, atau membuat serbuk menggumpal. Yang ketujuh adalah ada sifat alir atau flow properties. Sifat alir menunjukkan seberapa mudah serbuk bergerak saat diproses. Flow yang buruk bisa menyebabkan tablet tidak rata, dosis berbeda-beda, dan bahan campuran terpisah. Yang keempat ada eksipien dan fungsinya. Setelah tahu sifat obat, kita memilih bahan tambahan atau eksipien, berupa ada pengisi atau filler untuk menambah massa dan volume sediaan, contohnya laktosa, mikrokristalin selulosa, manitol. Yang berikut ada pengikat atau binder, untuk membuat partikel saling menempel sehingga tablet kuat, contohnya PVP, HPMC, dan lain sebagainya. Yang berikut ada penghancur, untuk membuat tablet pecah cepat di cairan tubuh, contohnya cross camermelosodium.
Yang berikut ada pelicin untuk mengurangi gesekan dan memperbaiki aliran serbuk. Contohnya magnesium stearat dan silika koloidal. Pemilihan eksipien yang tepat sangat penting agar obat stabil, larut baik, dan konsisten saat diproduksi. Yang berikut masuk ke kesimpulan. Dengan memahami preformulasi, sifat obat, dan eksipien, kita bisa membuat obat yang aman dan efektif, stabil saat disimpan, konsisten dan mudah diproduksi. Nah, preformulasi adalah dasar untuk merancang obat yang berkualitas tinggi. Data yang diperoleh di tahap ini akan membantu kita untuk memastikan obat bekerja baik di tubuh, aman, dan mudah diproduksi.